Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, baik. Coba ketua kelas pimpin doanya. Clara, pimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Imam, Bu. Widya, Imam, Aisyah. Kenapa nggak hadir? Ada yang sakit, ada yang tidak. Oh, yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai kalor, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Adapun yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Udah pernah dengar belum? Pernah, Bu. Pertemuan minggu lalu. Oke. Jadi di sini Ibu mau kalian amati dulu gambar yang ada di depan ini. Pernah kan buat teh? Pernah, Bu. Nah, ketika sendok logam dimasukkan ke dalam teh panas, kenapa ya ujung sendok yang kita pegang itu ikut panas? Kan padahal dia ujungnya tidak terkena teh panasnya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba. Karena, Bu, Fadila. kan kenapa sendok itu, batang sendok itu ikut panas, Bu? Karena adanya perpindahan panas, Bu. Nah, panas itu merambat ke sendok logam itu tersendiri, Bu. Ya, benar sekali, karena panasnya ini merambat ke ujung sendoknya. Nah, ini salah satu perpindahan apa kalau kalian tahu? Konduksi, Bu. Ya, benar sekali. Ampun, pintar-pintarnya anak Ibu. Jadi, ini konduksi, ini masih contoh konduksi. Nah, nanti ada konveksi dan radiasi. Oke, Bu. Tapi sebelum kita lebih dalam, Ibu mau memberikan motivasi untuk anak-anak Ibu. Nah, kalor bisa berpindah, ilmu juga bisa menyebar. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha. Jadi, ayo berusaha dengan semangat yang membara. Ayo. Jadi, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Oke, adapun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelas dan pengamatan kontekstual, peserta didik mampu menganalisis 3 bentuk perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, serta mengkaitkannya secara logis dengan fenomena dan prinsip efisiensi energi yang mendukung terwujudnya energi bersih dan konsumsi yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 7 dan 12. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan konsep awal, yaitu tentang perpindahan kalor. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD, nanti Ibu beri LKPD. Kita diskusikan, kita presentasikan, kemudian nanti ada tugas evaluasi, kemudian menyimpulkan pembelajaran hari ini itu gimana, kemudian refleksi, dan terakhir itu adalah penutupan. Oke. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses perpindahannya panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor ini bisa terbagi menjadi 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama adalah konduksi. Coba, siapa yang tahu konduksi itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Bu, nah kalau konduksi itu, Bu, perpindahan kalor melalui benda padat, Bu. Ya, benar sekali. Berarti artinya tuh hanya energi panas yang bergerak dari bagian yang panas ke bagian yang lebih dingin. Nah, dapat dilihat kan dari gambar ini,
saat kita memegang batang logam, nah ini kan pertama awal dingin, terus ujungnya kita taruh api. Nah, api panas kan, jadi dari panas di ujung batang logam ini dia akan merambat ke yang batang logam yang dingin, sehingga saat kita pegang itu juga akan ikut panas. Ya Bu. Nah, di sini terdapat contoh konduksi di kehidupan sehari-hari, yang mana ini akan menunjukkan, di sini dia menunjukkan bahwa konduksi ini membuat kita hemat energi dan juga bertanggung jawab. Jadi sangat penting, kenapa kita harus menerapkan contoh konduksi ini, karena dia itu membuat kita menjadi tahu cara menghemat peralatan alat masak. Oke, kemudian coba amati video berikut. Masak air biar matang. Pernah kalian masak air? Pernah Bu. Pernah Bu, tapi ditutup. Iya, nggak dibuka kayak gitu Bu. Nah, kenapa ya uap air yang air ini selalu naik ke atas saat kita merebus air di panci? Ada yang tahu kenapa? Saya Bu, Kenapa, Clara? karena kan Bu, uap air itu naik ke atas karena adanya udara saat dipanaskan Bu. Jadi molekul udara itu berubah menjadi gas Bu yang lebih ringan. Makanya gas itu bergerak bebas dan terdorong ke atas Bu. Iya, benar sekali yang dikatakan Clara, karena ini yang tadi itu merupakan salah satu contoh dari perpindahan konveksi, yang mana proses konveksi ini, panas ini membuat air tadi yang dikatakan Clara benar, yaitu dia akan ringan sehingga dia akan naik ke atas. Kemudian jika yang dingin ini dia akan turun sehingga dia akan membuat proses konveksi ini. Makanya dia akan keluar gelembung-gelembung itu. Nah, dapat kalian lihat juga di sini ada contoh-contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian bacakan? Ya Bu. Ventilasi rumah yang baik ya Bu. Iya, karena ventilasi rumah yang baik ini membuat kita lebih hemat karena mengurangi kebutuhan pendingin dari listrik. Jadi itu lebih alami dan sehat. Ya Bu. Nah, yang terakhir, radiasi. Ibu mau tunjuk satu orang untuk menjelaskan apa itu radiasi. Coba Muna, apa radiasi? Jadi Bu, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, ada yang bisa jelasin nggak mengenai gambar ini? Ada Bu. Coba, Itu Clara. Bu, perpindahan kalau radiasi karena tangan yang didekatkan dengan api unggun itu akan terasa panas Bu. Dia terasa panas tanpa perantara zat apapun. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Kayaknya semuanya udah pada paham apa itu perpindahan kalor. Jadi langsung aja kita masuk ke LKPD. Lalu udah ada dibahas dikit-dikit soalnya Bu. Oke, Ibu mau di sini kalian buat kelompok. Kelompoknya kami sendiri yang pilih Bu. Enggak. Ibu mau Nurpadila, Clara, Abel dan Riri satu kelompok, kemudian Oke Bu. Muna, Nabila sama Mija satu kelompok. Baiklah Ibu. Bentuk kelompok. Sini lagi lah, kita kan kelompok jangan jauh-jauh. Nah, Boleh. Dulu ya Bu. Iya, boleh. Udah semuanya bentuk kelompok? Udah Ibu. Nah, coba buka LKPD-nya. LKPD di Latrena Sari. Nah, di sini anak-anak, cara kerja untuk kalian mengisinya. Di sini kan ada game edukatif atau sortir kalor. Nah, di sini kalian baca dulu peristiwa-peristiwanya, kemudian kalian
Boleh ke depan melihat Ibu? Iya, Bu. Lihat Ibu atau orang kepilihnya? Ya, semuanya. Oke, Bu. Oke, kalian bisa lihat peristiwa, kalian baca dan kalian tentukan dari peristiwa itu termasuk dalam perpindahan apa, bisa kalian checklist ya. Kemudian alasannya apa? Kalian memilih kalau misalnya peristiwa ini misalnya apa? Konduksi, kenapa? Alasannya diberikan. Kemudian di sini diminta jelaskan perbedaan perpindahan kalor. Nah, di sini juga kalian sebutkan dan jelaskan apa itu perbedaan yang ketiga jenis kalor tadi. Kemudian di sini ada kesimpulan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, silakan. kerja kayak mana Bu? Masa ditulis namanya? Iya, kalau yang nggak kerja nggak usah ditulis namanya karena ini Ibu ada nilai individunya ya, Nana. Ya, Ibu. Yang tidak mengerti tolong tanyakan ya, jangan malu-malu. Ya Bu, Nur Fadilah Iya. Bu. Bu, ada kali dari kelompok Bu, dia nggak ngerjain ini Bu. Ayo ibu lihat nih siapa yang nggak kerja nih. Tengok, Bu, dia, Bu, yang nggak kerja. Tengok aja. Kalau yang nggak kerja nggak boleh ikut ulangan. Iya, Bu. Saya sudah tulis itu kok, Bu. Sini. Paham? Bu, ini berarti yang ini gini ya, Bu, diconteng di sini ya, Bu ya? Iya. Kemudian taruh alasannya ya. Ya, Oke, baik, Pak, Ibu. Udah ada yang siap anak-anak? Siap, Bu. Kelompok 1 udah Oke, siap. coba kelompok 1 silakan maju. Oke Bu, Oke, Bu. Nur Fadilah Bu yang maju. Perwakilan ya Bu. Baiklah, harap diperhatikan ya kawan-kawan di kelompok kami. Nah, dari yang contoh yang pernyataan pertama itu, kami menyimpulkan itu merupakan konduksi karena panas merambat melalui logam tanpa perpindahan zat. Yang kedua itu adalah konveksi karena panasnya itu menyebar melalui gerakan partikel cair. Dan yang ketiga itu kami menyimpulkan itu adalah radiasi karena panas merambat tanpa media. Yang keempat itu adalah konveksi karena udara panas berpindah melalui aliran udara. Dan yang terakhir itu adalah konduksi karena panas merambat antar logam yang bersentuhan. Nah, apa itu konveksi? Nah, kelompok kami itu apa itu konduksi? Kelompok kami menyimpulkan bahwasanya konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya itu adalah panas merambat ke sendok, logam tadi seperti peristiwa yang ada tadi. Yang kedua itu apa itu konveksi? Nah, konveksi itu merupakan perpindahan panas yang disertai perpindahan panas yang disertai dengan partikel zat. Nah, biasanya itu terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya itu air mendidih seperti yang dicontohkan Ibu tadi. Nah, yang ketiga itu adalah radiasi itu merupakan perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa perlu medium. Contohnya itu adalah panas matahari sampai ke bumi. Nah, oke, jadi kelompok kami itu menyimpulkan bahwasanya perpindahan kalor ini terjadi melalui 3 cara utama ya. Yang pertama itu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, setiap cara ini memiliki mekanisme berbeda-beda tergantung dari jenis zat dan situasinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawaban kelompok 1 sudah benar ya. Nah, untuk kelompok 2 gimana? Jawabannya sama ya, Bu. Iya, berarti kalian sudah mengerti bahwa konduksi, konveksi, dan radiasi itu memiliki mekanisme yang berbeda. Seperti konduksi kan melalui zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel, sedangkan kalau konveksi tadi melalui zat cair atau gas dengan disertai perpindahan partikelnya. Sedangkan radiasi ini tanpa perantaraan melalui gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang Ibu mau mengetahui pemahaman kalian individu nih. Oke, di sini Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian tentang perpindahan kalor. Nah, siapa yang bisa jawab, Ibu akan beri hadiah. Jadi rebutan ya. Iya, Bu. Siapa yang ingin hadiah? Saya pengen hadiah. Harus bisa menjawab pertanyaannya. Oke? Oke, Kita Bu. mulai ya. Ya Bu. Baik. Siap? Siap. Oke, siapa yang Konduksi Bu.
jawab lagi ya. Saya bu. Apa deh? Silakan Clara. Apa Clara? Ibu itu ya. Satu. Oke. Ibu. Iya benar sekali. Silakan Clara. Saya belum ke tangan. Oke, saya akan bilang lagi nih ya. Ya, siapa yang saya jawab nih? Silakan. Saya mau radiasi, Bu. Ya ampun. Benar apa? Betul nih. Betul. Iya benar sekali. Silakan diambil. Bentar kali aku. Wah, anak ibu ternyata pintar-pintar sekali ya. Sebenarnya kurang ibu kasih soal ini. Iya, kurang itu. Kurang bu, hadiahnya juga kurang banyak. Nanti ya pertemuan selanjutnya ibu buat yang lebih banyak. Bu. Siapa? Bu. Saya Bu. Saya Bu. Iya, benar sekali. Satu pertanyaan lagi. Ibu, aku di mana? Siapa? Ibu. Silakan Nija. Iya, Bu. Dua lagi bu. Gak boleh lagi, Bu. Nija. Saya Bu. Saya Bu. Ya Allah. Saya mau jawab sih tadi Bu. Ibu nggak kasih. Kasih dulu tepuk tangan untuk diri kita semua. Bu, satu lagi ada itu Bu. Satu lagi ya Bu. Oke, satu lagi kalau yang bisa menyimpulkan Oke, Bu, saya, Bu. pelajaran ibu kasih. Saya Bu. Tahu aja. Saya Bu. Oke, Bu, dari pembelajaran kita hari ini mengenai perpindahan kalori itu, Bu. Nah, di sini saya menyimpulkan, Bu, perpindahan kalori itu dapat terjadi melalui 3 cara, Bu. Yang pertama itu ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Nah, masing-masing cara perpindahan kalori ini, Bu, tergantung situasinya, Bu, tergantung jenis zat yang ada pada alat tersebut. Iya benar sekali. Silakan diambil hadiahnya. Nah jadi anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan perpindahan kalor adalah proses perpindahannya panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, di sini juga terbagi 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pemahaman tentang yang pembelajaran kita hari ini yaitu perpindahan kalor ini membantu kita menjelaskan banyak fenomena di sekitar kita dan juga mendorong ini penggunaan energi yang efisien dan bertanggung jawab. Oke, jadi di sini Ibu mau lihat gimana sih pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau enggak? Boleh kalian isi link yang sudah Ibu bagikan. Rupanya sudah ada yang isi ya ini ya. Iya Bu. Wow, bagus. Ibu. Cantik. Oke, udah banyak kok yang ngisi. Jadi diisi terus ya anak-anak ya, supaya kita tahu pembelajaran hari ini tuh gimana. Kayaknya banyak yang suka. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus yang ada di jenis-jenis perpindahan kalor tadi. Nah, jadi sampai di sini saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.